Hari ini saya harus tegas-tegasan nih kepada bapak-bapak sekalian. Dana efisiensi yang kemarin bapak-bapak sampaikan di evaluasi kita yang kemarin itu, apakah sudah dikembalikan kepada BPKH? Dengan keuntungannya, dengan bunga-bunganya lah istilahnya seperti itu. Totalnya ada berapa keuntungan tersebut? Kemudian kemarin disimpannya di mana? Ini masih pertanyaan saya nih. Kan sebetulnya masih ada di rekening bapak-bapak kan, belum dimasukkan ke BPKH loh. Ini nih, realistis aja deh Pak. Pasti bapak udah punya catatannya. Karena buat kami, jujur Pak, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, tidak semua masyarakat kita ini orang mampu. Hampir 80% ini adalah orang yang memang untuk bisa berhaji ini menabung. Jangan sampai nanti mereka terbebani hanya untuk pelunasan dengan cara berhutang, dengan dana talangan. Namanya bukan istitoah. Nah, kaitan dengan pelunasan pun ini sangat berbeda dengan tahun 2024. Kalau sekarang kita tetapkan waktu pelunasannya tidak ada waktu untuk mereka dikasihkan waktu, jangka waktu berkali-kali. Tinggal berapa bulan Pak? Jangan-jangan yang bisa berangkat ini tidak 100%. Apalagi kalau misalnya biaya pelunasannya terlalu tinggi. Mohon maaf pimpinan, saya agak lancang. Saya tidak tahu yang BPH yang mana, yang Dirjen PHU yang mana. Sehingga tadi saat disampaikan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Dirjen PHU, gitu kan, tadi oleh BPH. Kok sepakat saja? Kan di bayangan kami seharusnya karena ini transisi, seharusnya juga PHU punya plan juga, gitu kan. Harus punya perencanaan versinya PHU, BPH gitu, BPH, sehingga pada saat nanti running di 2026 BPH juga sudah punya konsep gitu. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen PHU, dari yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, sebetulnya hari ini kita akan menguliti kaitan dengan asumsi dasar. Karena kalau kita tidak membahas asumsi dasar, percuma kita akan menentukan tadi yang disampaikan oleh Pak Fikri. Di ujung akhirnya itu adalah mengenai berapa persentase nilai manfaat kalau kita tidak menentukan dari asumsi dasar. Nah, kaitan dengan asumsi dasar, yang paling terpenting itu adalah berapa kurs rupiah terhadap dolar. Saya masih tergelitik kaitan dengan dolar. Kalau kita menetapkan dolar, berdasarkan hasil yang disampaikan oleh bapak-bapak menetapkan berdasarkan asumsi makro yang telah ditetapkan oleh APBN. APBN menetapkan di angka 16.000 rupiah. Tapi hari ini kita mengetahui dolar kita ini mengalami pelemahan. Sudah di angka 16.100 rupiah. 16.100. Oh, 16.100 ya? 16.100. Bahkan kalau mengikuti tren hari ini, inflasi juga sedang mengikuti kejadian bagaimana PHK, pelemahan perekonomian. Dan kita tidak tahu nih, tren ekonomi ke depan seperti apa. Saya tidak mau pada saat penetapan nanti terjadi seperti yang evaluasi kemarin, kita harus membayar hutang. Di mana nanti nilai manfaat harus menutupi, gitu loh. Karena kita kekurangan, gitu loh kan. Akibat salah asumsi dasar. Maka hari ini saya harus tegas-tegasan nih kepada bapak-bapak sekalian. Mengenai dolar saja, saya nggak setuju di angka 16.000.
Kenapa tidak kita menggunakan asumsi nanti dengan inflasi, dengan PHK, dengan pelemahan ekonomi, dengan segala macam yang ada, apakah memungkinkan kita tentukan saja di 16.500 atau di angka 16.300 moderatnya gitu kan? Karena antisipasi. Jangan sampai nanti nilai manfaat harus menutupi lagi. Pertanyaan saya yang berikutnya nih yang masih menggelitik kepada saya. Ini masih saya catat nih, belum saya buka. Di note saya nih, saya harus buka note saya nih Pak, Bapak-bapak sekalian. Dana efisiensi yang kemarin Bapak-bapak sampaikan di evaluasi kita yang kemarin itu, apakah sudah dikembalikan kepada BPKH? Dengan keuntungannya, dengan bunga-bunganya lah istilahnya seperti itu. Totalnya ada berapa keuntungan tersebut? Kemudian kemarin disimpannya di mana? Ini masih pertanyaan saya nih. Kan sebetulnya masih ada di rekening Bapak-bapak kan? Belum dimasukkan ke BPKH loh. Gile. Orang itu. Nah itu kan harusnya dikembalikan ke sana. Ya. Ya. Izin khusus yang Melalui ini. pimpinan dulu. Lewat pimpinan, izin pimpinan, boleh merespon yang ini. Silakan. Ya. Biar clear bahwa dalam undang-undang disebutkan kami baru boleh menyetorkan ke BPK bila sudah diaudit oleh BPK, Pak. Dan ini prosesnya masih berlangsung. Yang sudah kami setorkan yang sebelumnya sudah selesai audit, jumlah hitungan kami sekian, BPK sekian dan hasil BPK-nya sekian, maka BPK itulah yang kita follow up. Oke. Jadi saat ini yang itu masih proses. Oke. Nah artinya Bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara dana efisiensi itu, berarti dana efisiensi kan masih ada di rekening PHU. Kapan? Berarti kan nunggu nanti hasil audit. Berserta bunga-bunganya loh Pak. Jangan sampai cuman pokoknya saja. Waktu urusan gitu syariah. Gitu loh. Berserta bunga-bunganya atau keuntungannya, jangan sampai enggak gitu lah. Nah, artinya buat saya menjadi menarik pada saat nanti kita menentukan asumsi dasar ini. Saya tidak mau nanti kita kecelek lagi. Karena tadi yang disampaikan Pak Fikri ini menarik, ujungnya tadi. Kalau kita salah menentukan asumsi dasar, maka pada saat kita menentukan asumsi dasarnya di 16.000, ternyata dolar nanti itu di angka 16.300 atau 16.500, berarti kita kan kekurangannya 300. Maka yang bayar siapa? Yang bayar kan BPKH. Pakai apa? Pakai nilai manfaat. Berarti kan kita tetap harus bayar lagi Bapak-bapak sekalian. Berarti nilai manfaatnya bukan 30% lagi, gitu loh. Ada perubahan lagi. Nah ini yang menarik di situ. Kemudian SAR. SAR ini juga, ini harus dipikirkan secara matang. Saya, kalau tadi yang disampaikan oleh Bapak-bapak kan berkorelasi juga dengan dolar. Pada saat nanti dolar kita tetapkan di angka 16.300 atau 16.500, maka SAR-nya pun harus ditetapkan di angka berapa. Gitu kan. Nah, yang lain-lainnya, saya sepakat dengan disampaikan oleh Pak Ahmad, bahwa Pak Wamen sendiri sudah menyampaikan kepada kami ada perhitungan yang menurut beliau bisa realistis, dan kemudian saya coba membuka dokumen-dokumen saya sebelum-sebelumnya. Oke lah, kita telat melakukan pembahasan pada proses untuk BPIH dan BIP tahun 2025 hari ini. Tetapi tidak boleh juga kita salah untuk menetapkan angka-angkanya. Kalau kita buka di tahun 2023, komponen penerbangan itu angkanya di 32.742.000 sekian. Kemudian kita bandingkan dengan komponen penerbangan di tahun 2024 33 juta. Kemudian
naik lagi tahun 2024 34 juta, naiknya setiap tahun 1 juta, 1 juta, 1 juta. Alasannya selalu dikaitkan dengan aftur dan dolar. Padahal rekan-rekan sendiri juga sudah menyampaikan ini adalah perusahaan plat merah yang kita bisa kerjasama di dalamnya. Kemarin saya sempat ketemu dengan Dirut PT Garuda yang baru. Mereka sampaikan, langsung Pak Dirutnya sampaikan kepada saya, Bu, di masa kepemimpinan saya yang baru, saya akan melakukan perubahan. Insya Allah pesawatnya baru, Gratis. karena dia ketakutan Pak, takutnya kita bisa kerjasama dengan perusahaan lain, kemungkinan seperti itu gitu kan. Saya bilang bukan saya yang menentukan, pimpinan dan panja yang menentukan, saya bilang gitu. Pesawatnya baru dan saya sudah melakukan lobby untuk penjadwalan lebih dahulu karena kami takut telat versi Dirut yang baru tadi gitu kan. Tetapi yang pasti pajak dan aftur kami bisa antisipasi. Nah artinya ada goodwill bahwa nilai penerbangan bisa turun. Nah ini maksud saya, kaitan dengan penerbangan ini harusnya dilakukan rasionalisasi lah angkanya. Di luar itu, tadi Pak Dirjen menyampaikan kaitan dengan masyair. Berkali-kali pimpinan kami termasuk saya di dalam pansus sudah menyampaikan kepada Dirjen PHU termasuk juga kepada Pak Menteri. Masyair ini nominalnya bukan 4.000 sekian Pak, tetapi kan yang dibayarkan hanya 2.800 real SAR. Tadi Pak Dirjen menyampaikan ada yang bisa dilobi, ada yang bisa dinego, ada yang sudah ditetapkan. Kalau saya baca dari yang disampaikan oleh Bapak, ada masyair yang dibayarkan oleh jamaah, ada masyair yang dibayarkan oleh nilai manfaat. Kenapa masyair yang dibayarkan oleh jamaah harus lebih besar? Ini nih, realistis aja deh Pak. Pasti Bapak udah punya catatannya. Karena buat kami, jujur Pak, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, tidak semua masyarakat kita ini orang mampu. Hampir 80% ini adalah orang yang memang untuk bisa berhaji ini menabung. Jangan sampai nanti mereka terbebani hanya untuk pelunasan dengan cara berhutang, dengan dana talangan. Namanya bukan istitoah. Nah kaitan dengan pelunasan pun, ini sangat berbeda dengan tahun 2024. Kalau sekarang kita tetapkan, waktu pelunasannya tidak ada waktu untuk mereka dikasihkan waktu, jangka waktu berkali-kali. Tinggal berapa bulan Pak? 2024 penetapan kita tanggal 27 November. Hari ini penetapan kita mungkin bisa di tanggal 10 Januari. Keluar perpresnya mungkin di pertengahan atau akhir Januari. Jamaah bisa pelunasan paling hanya 1 bulan. Artinya mereka tidak bisa melakukan penyicilan pembayaran pelunasan. Jangan-jangan yang bisa berangkat ini tidak 100%. Apalagi kalau misalnya biaya pelunasannya terlalu tinggi. Nah ini mohon untuk menjadi koreksi kita semua. Kaitan yang lain-lainnya saya sama dengan Pak Husni. Living cost, saya pikir saya sepakat. Bentuknya adalah SAR, jangan berbentuk rupiah lagi. Transport dan lain-lain saya sepakat. Tapi kalau manasik haji, lebih baik efisiensi saja Pak. Karena waktu sudah tidak mungkin. Kalau sekarang kita tetapkan, kemudian perpresnya baru keluar di akhir Januari,
kapan kita akan melaksanakan manasik haji di tingkat kecamatan? Waktunya tidak terkejar. Kalau di tingkat kabupaten masih memungkinkan. Nah, jadi maksud saya ada safety uang yang mungkin kita tidak bebankan lagi kepada para jamaah. Saya tidak terlalu banyak pimpinan karena kita akan fokus di masalah kurs dolar, kurs SARS, termasuk juga biaya penerbangan. Kita fokus di asumsi dasar itu saja hari ini, tidak harus juga ke yang lain-lain. Kalau kita sudah sepakat itu, maka yang lainnya bisa mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.